Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom, juan-juan membantah karina. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi firman Tuhan di Minggu Info Kapit 6 Maret 2022 diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin menyatakan pengakuan iman kita di sekitar kita, maka itu akan sangat gampang ketika kita berada di tengah-tengah yang mayoritas kita sebagai orang percaya. Tetapi saudara-saudara, itu akan menjadi sangat sulit ketika kita berada di dalam kelompok yang minoritas dan memiliki banyak tekanan di dalam menunjukkan iman kepercayaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, seharusnya kita mampu menyatakan pengakuan iman kita dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi. Sebab Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam melakukan semuanya itu. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan kembali tentang itu. Tentang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat tadi saudara-saudara bagaimana pengajaran Paulus kepada kuria, kepada jemaat yang ada di Roma, kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus. Dikatakan di ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara-saudara, kata firman di sini bukan berarti logos, tetapi kata firman di sini adalah rema. Apa itu rema saudara-saudara? Yaitu perkataan Allah yang sudah diterima oleh setiap orang, dan perkataan Allah itu tinggal di dalam dirinya. Itulah sebabnya dikatakan di sini firman itu dekat kepadamu. Karena apa? Karena sudah tinggal di dalam pribadi kita sendiri. Tetapi sekarang bagaimana kita bisa mengungkapkan itu lewat perkataan kita kepada orang lain, dan dengan sungguh-sungguh kita mengatakan itu dari hati kita. Maka Paulus mengatakan lebih tegas lagi di dalam ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara, firman atau rema yang sudah diterima oleh setiap orang harus dikatakan kepada setiap orang, harus kita explore lagi, harus kita beritakan lagi kepada orang-orang di sekitar kita dengan kesungguhan hati. Sebab kalau hanya dengan kata-kata kita ucapkan, berarti kita akan menjadi orang yang munafik. Sebab kita hanya berkata-kata manis saja, tetapi belum sungguh-sungguh kita memberitakan itu dari hati kita. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus di sini bahwa kita harus selaraskan antara perkataan kita dengan hati kita di dalam mengucapkan pengakuan iman kita terhadap Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadinya mungkin kita berpikir bahwa ketika kita mengungkapkan pengakuan iman kita di tengah-tengah banyak tekanan, di tengah-tengah kelompok yang minoritas kita di sana, maka kita juga akan mengalami banyak persoalan-persoalan. Maka kita akan mengalami banyak penderitaan-penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membaca firman ini, ternyata kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang kita beritakan, karena yang kita akui adalah kebenaran tentang Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan keselamatan kepada kita. Kita lihat tadi saudara-saudara di ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa ketika orang mengakui pengakuan imannya terhadap Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Ketika seseorang mau mengakui imannya terhadap Yesus Kristus, terhadap Tuhan, maka dia tidak akan pernah dipermalukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus begitu menegaskan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma? Karena pada dasarnya mereka mengalami banyak tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus dan juga orang-orang Roma yang berkuasa pada waktu itu. Maka Paulus menguatkan mereka supaya mereka tidak menjadi takut, supaya mereka tidak menjadi mundur di dalam iman kepercayaan mereka, supaya mereka tetap mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka dan menghapuskan segala dosa-dosa mereka. Tentunya saudara-saudara, hal ini menjadi tantangan besar kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dan juga saudara-saudara, hal ini juga menjadi tantangan yang besar kepada kita, orang-orang percaya yang hidup pada saat ini. Kita telah mendengar perkataan Tuhan, bahkan semenjak kita bisa menerima firman itu sampai saat ini. Atau kita katakan selama kita sudah ada di dunia ini, kita sudah mendengarkan apa itu firman Tuhan. Kita sudah katakan kita adalah orang Kristen. Kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan kata-katanya sudah kita dengarkan lewat khotbah-khotbah, lewat bacaan-bacaan firman, bahwa kita juga sudah melihatnya lewat firman itu sendiri melalui Alkitab. Tetapi saudara-saudara, apakah kita mampu mengakui iman kepercayaan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan? Atau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, misalkan kita berada di tengah-tengah minoritas yang mana di tempat itu kita sulit mengungkapkan pengakuan iman kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menegaskan kita harus mengungkapkan itu.
Kita harus mengatakan itu. Karena bukan manusia yang akan membackup kita dari semuanya itu, tetapi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita yang akan menyelamatkan kehidupan kita ketika kita mampu mengakui iman kepercayaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tema kita pada minggu ini, di minggu Info Covid, dikatakan siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berseru di sini saudara-saudara menyelaraskan antara mulut dan hati kita. Berarti bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan sepenuh hati kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, berseru kepada Tuhan bukan hanya ketika saat-saat kita mengalami penderitaan, tetapi dalam situasi apapun, ketika kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah, maka setiap saat kita harus berseru kepadanya. Kita harus ada selalu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap pergumulan, persoalan, dan apapun yang akan kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab apa dikatakan di dalam firman ini? Tuhan kaya bagi semua orang. Maka itu yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya. Tuhan kaya bagi semua orang. Tuhan tidak mau membatasi berkatnya bagi siapapun, apalagi orang-orang yang berseru kepadanya. Maka oleh karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk bisa mengambil sikap kami di dalam situasi apapun. Kami tetap berseru kepadamu, karena Tuhan lewat firman ini kami tahu barang siapa yang berseru kepadamu maka Engkau akan selamatkan dan tidak pernah Engkau permalukan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Tuhan yang selalu kami kejar dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami kiranya bisa menunjukkan pernyataan sikap pengakuan iman kami dimanapun kami berada. Dan Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati, biarlah Tuhan kiranya menuntun, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berulang tahun Engkau berikan panjang umur, yang di tengah-tengah kesulitan kiranya Engkau tetap bangkitkan Bapa di surga. Dan Bapa yang baik, kami tahu banyak sekali dosa kesalahan kami, ampuni kami supaya kami tetap menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.